Anakku, biar aku memelukmu untuk terakhir kali. Biarkan ayah memelukmu. Yang Mulia. Anakku sayang. Yang Mulia. Pergilah dengan tenang. Mintalah dia untuk tidak membawa anakku pergi. Sudah, jangan bawa anakku pergi, Yang Mulia. Minta dia untuk berhenti, Dewi. Aku tidak ingin Yang Mulia membawa anakku. Sudahlah. Anakku sayang. Yang Mulia, kenapa kau menghukum dirimu sendiri? Ayo masuk ke dalam. Kau akan basah kuyup kalau terkena air hujan begini. Hujan ini tidak akan bisa menyakitiku. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakitku. Semuanya sudah berakhir. Karena semua mimpiku telah hancur. Aku telah meminta untuk tetap bersamamu, Saengga. Katakan padaku, haruskah aku membuatmu bertanggung jawab atas kematian dari anak-anak kita? Kenapa kau diam saja? Apakah sikap diam itu berarti kau setuju denganku?
anakku. Ini tidak mungkin. Rukaya. Kenapa kau meninggalkan ibu, nak? Rukaya, kau harus tenang. Bagaimana aku bisa melakukannya, Bibi? Anakku satu-satunya. Husain tidak hidup lagi, Bibi. Husain sudah meninggal. Tapi Tuhan tidak memberiku keberuntungan melahirkan seorang anak. Tapi Tuhan memberikan aku seorang anak. Mengapa Tuhan mengambilnya kembali, Bibi? Rukaya, bangunlah. Aku tidak bisa terima ini. Di mana Husainku? Aku tidak ingin meninggalkan Husainku, Bibi. Tolong, aku tidak mau meninggalkan Husainku. Aku ingin selalu bersamanya. Aku ingin selalu bersamanya. Tolonglah, Rukaya. Tidak ada yang akan mengambil apapun. Tapi bersabarlah. Tolong bersabarlah. Aku ingin menggendongnya, Bibi. Aku tidak bisa hidup tanpa Husain. Bibi, di mana Husain sekarang? Bawa dia ke sini, Bibi. Aku ingin menggendongnya. Iya. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Ratu Salimah. Jika kalian datang kemari untuk membuatku merasa baik atau menghiburku, kalian harus pergi sekarang. Karena kalian bersalah atas apa yang terjadi. Kalian berdua adalah orang yang bersikeras agar aku membiarkan Ratu Joda untuk mengurus Husain. Benar bukan? Karena kalian ingin Ratu Joda mengurus Husain. Dan kau, bagaimana denganmu, Ratu Salimah? Kau berpendapat bahwa aku harus memberikan anakku pada Ratu Joda karena dia akan sangat berhati-hati dengan anaknya. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi. Aku kehilangan anakku karena kalian berdua. Aku benci pada kalian. Ada apa, Rukaya? Kau ini kenapa? Kau tidak boleh dendam terhadap keluargamu sendiri. Jangan begitu. Ini kayak dilakukan oleh seorang keluarga. Tidakkah kau tahu apa yang mereka lakukan padaku? Sebuah keluarga seharusnya membuatmu bahagia, tapi mereka tidak. Aku yakin Ratu Joda adalah istri yang luar biasa. Dia telah bisa menjadi kekasih yang hebat. Tapi dia telah gagal. Dia gagal menjadi seorang ibu yang baik. Dia menghabiskan waktunya bersama suaminya. Dia hanya peduli pada kebahagiaannya saja. Sekarang kembalikan anakku Husain. Di mana dia sekarang? Rukaya, menyakitkan melihatmu menderita seperti ini. Tapi aku tidak berpikir kau menyalahkan Joda. Dia juga telah kehilangan anaknya. Dia juga terluka. Kau memang tidak adil, Ibu. Ibu bisa melihat betapa menderitanya Ratu Joda. Ibu bisa lihat betapa berat baginya, kan? Tapi, Ibu tidak bisa menyadari apa yang telah aku alami. Kami sama-sama peduli pada kalian berdua. Kami di sini untuk kalian berdua. Dan lagi pula, Zinatlah yang meracuni Hasan dan Husain. Kau adalah orang yang memilihnya sebagai pengasuh Husain, meskipun kami semua menentangnya. Maafkan aku, Ratu Rukaya. Tetapi jika kau membiarkan Ratu Joda mengasuh Husain, maka semua ini tidak akan terjadi. Kau harus mengendalikan dirimu, Ratu Rukaya. Anakku Husain. Yang mulia Raja, benar sekali. Aku telah kehilangan malam itu yang berarti bagiku. Aku kehilangan anakku, cinta, dan hubungan indah. Aku merasa kosong di dalam, seolah-olah aku tidak bisa merasakan emosi apapun. Cinta yang kau dan aku bagikan di malam itu terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupku. Seolah-olah cinta kita adalah alasan di balik kematian anak kita. Kali ini, tanpa mengatakan sepatah kata pun, kita telah tumbuh terpisah. Malam itu telah menghancurkan kita sepenuhnya. Itu menghancurkan semuanya, meskipun kita hidup di bawah atap sama. Kenangan dari malam mengerikan itu menjadi pembatas di antara kita yang menghentikan kita bersama-sama.
Meskipun waktu telah berlalu, kita berdua yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain belajar untuk hidup tanpa satu sama lain. Yang mulia, sejujurnya kita telah kehilangan segala yang mengikat kita berdua. Kita tidak punya apapun untuk dibicarakan. Yang mulia, kau sepertinya telah kehilangan semua rasa iba itu. Kau perlahan-lahan kembali menjadi dirimu yang lama, dirimu yang kejam. Dan sepertinya kau menjadi lebih kejam setiap harinya. Apapun yang tersisa di hatimu dipenuhi dengan kebencian. Seolah-olah kau membenci semua umat manusia. Kau tidak mengasihani siapapun. Kau bukan lagi Akbar, tetapi menjadi Jalal lagi. Yang mulia, Gejolak di dalam hatimu telah mengubahmu menjadi seorang pria yang kejam. Sepertinya itu satu-satunya cara kau mengatasi kesedihan. Maafkan aku, Yang Mulia. Maafkan aku. Maafkan aku. aku tahu bahwa perubahan perilaku membuat Joda membenciku dari hari ke hari. Tapi apa yang akan kulakukan? Cinta dan kebaikan berada di hati, dan kau mengajariku arti dari hati. Dan aku, seperti sekarat sedikit demi sedikit setiap harinya, Jalal yang biasa mengukir takdir dengan pedang telah bangkit dari kematian. Joda, aku bisa mengerti apa yang sedang Jalal alami. Aku tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Sesekali saat seseorang mengalami masa-masa yang sulit seperti itu, mereka mulai kehilangan harapan dan berhenti mempercayai Tuhan. Jalal juga mengalami hal yang sama. Dia berpikir Tuhan tidak adil padanya. Dia orang yang berbeda. Tetapi kita sebagai perempuan bisa mengatasi rasa sakit dengan meneteskan air mata. Tapi dia itu raja. Itu tidak pantas baginya. Kematian orang yang dicintai meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi. Tapi waktu menyembuhkan luka. Waktu berlalu lambat laun. Raja Jalal adalah orang yang berbeda. Kedamaian dan pengampunan tidak berarti apa-apa lagi baginya. Sudah, ini sudah cukup. Aku tidak bisa mentolerir ini lagi. Orang-orang Rajput tidak menganggap kediamanku saat ini. Mereka telah membantu perkembangan musuh kita selama lebih dari 3 tahun sekarang. Tapi inilah akhirnya waktu untuk mengakhiri semua ini. Apa mereka berpikir mereka itu semua cukup mampu untuk menaklukkan kerajaan Mughal ini? Jika mereka ingin kita berperang, maka kita akan melakukan hal itu. Aku menyatakan perang pada mereka. Dan sekarang aku yakinkan kalian bahwa aku akan merebut Chitorgar. Aku akan menaklukkannya. Yang Mulia Raja menyerang Chitorgar. Apa? Aku harus bicara dengan Yang Mulia dan menghentikan hal ini. Tidak, Joda. Yang Mulia Raja masih marah padamu. Kalau kau bicara dengannya, dia pasti akan sangat tidak senang. Tidak masalah dia suka atau tidak. Tapi aku harus bertemu dengannya, Moti.
Maafkan aku, Bibi. Yang mulia raja sedang berpakaian. Aku harus segera bicara dengan Yang Mulia Mansing. Yang mulia raja perintahkan. Tidak ingin diganggu oleh siapapun. Mansing, kau tahu betul bahwa Yang Mulia Raja menyatakan perang ini hanya karena beliau marah. Bagaimana bisa kau mendukungnya di saat ini? Itu bukan alasan yang benar. Ini tugasku untuk ikuti perintah yang telah diberikan Yang mulia raja. Tugasmu adalah untuk melindungi Yang Mulia Raja. Tugasmu adalah untuk melindungi reputasinya. Dan kau tahu benar bahwa nama Yang Mulia Raja akan ternoda karena perang yang dilakukannya ini. Keributan apa yang terjadi? Yang Mulia, aku harus bicara padamu mengenai perang ini. Aku dalam rencana peperangan, Joda. Jadi aku tidak bisa berbicara. Tapi aku merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bicara denganmu, Yang Mulia. Seharusnya kau tidak memulai perang ini. Joda, akulah yang memutuskan apa yang benar dan yang salah. Aku seorang raja. Sudah menjadi tugasku untuk memperluas kerajaan ini dan memberantas semua musuhku. Orang-orang yang membina musuhku akan kulenyapkan. Tapi Yang Mulia, kenapa kau tidak bisa melihat bahwa banyak orang yang tidak bersalah akan mati karena perang ini? Orang-orang tidak bersalah. Tidak tahukah kau? Anak-anakku juga tidak bersalah, Joda. Lalu kenapa mereka saat ini harus mati? Ratu Joda, satu-satunya yang tersisa yang bisa kulakukan adalah memenuhi tugasku. Yang Mulia, kau tidak akan merasa lebih baik dengan membunuh orang-orang Rajput itu. Pada awalnya, penderitaanmu berubah menjadi amarah. Dan sekarang amarahmu berubah menjadi senjatamu. Ini tidak benar, Yang Mulia. Aku tahu apa yang benar dan apa yang salah, Joda. Lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan sebagai seorang istri. Memberangkatkan suaminya berperang dan berdoa untuk kemenangannya. Ikuti tradisi yang seharusnya kau lakukan, Joda. Aku tidak akan pernah memberikan persetujuan untuk perang yang akan membunuh ribuan orang yang tidak berdosa. Yang Mulia, aku akan melakukan ritual untukmu. Tidak! Ini bukan tugasmu untuk melakukan ritual khusus itu. Ratu Joda telah melakukannya selama ini. Jadi biarkan dia yang melakukannya untukku hari ini. Aku tidak akan berpihak kepada yang tidak adil, Yang Mulia. Motibai, bawa yang kau butuhkan untuk ritual. Aku tahu, Joda, kau mungkin tidak setuju dengan keputusan Jalal. Tapi meski demikian, kau harus mengikuti ritualnya. Ini adalah ritual untuk melindungi keselamatan suamimu. Kau ingin dia dilindungi, kan? Kalau tidak, maka Jalal akan seperti tidak dilindungi. Dan aku yakin bahwa kau tidak menginginkan hal itu. Pedangmu telah merasakan darahku. Kuharap kau selalu ingat bahwa aku adalah orang Rajput pertama yang darahnya telah dicurahkan oleh pedangmu yang akan membunuh banyak orang Rajput itu. Ingatlah itu. Aku tidak bisa mentolerir ini lagi. Dan aku menyatakan perang pada mereka. Kenapa
kau tidak bisa melihat bahwa banyak orang yang tidak berdosa akan mati dalam perang ini? Orang-orang tidak bersalah. Tidak tahukah kau? Anak-anakku juga tidak bersalah, Joda. Lalu kenapa mereka saat ini harus mati? Orang bilang bahwa jika kau sedang berada dalam dilema, maka kau harus datang kemari untuk mencari jawaban atas dilemamu itu. Aku juga sedang berada dalam dilema hari ini. Yang Mulia Raja telah mengikuti jalan yang salah. Ini tidak benar. Ini seharusnya tidak terjadi. Yang Mulia Raja dikendalikan oleh kemarahan dan kebenciannya. Dan dia akan membunuh begitu banyak orang di luar sana. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Joda, kau seorang Rajput. Aku mengharapkan lebih darimu. Bagaimanapun juga, kau tidak boleh menyerah. Aku tidak punya pilihan, Ayah. Dia adalah orang yang sama, yang pernah menjadi teladan bagaimana umat Hindu dan Muslim bisa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Dia telah membawa kedua agama itu bersama-sama. Dia telah mendirikan ikatan yang kuat antara orang Rajput dan Mughal. Dan hari ini orang itu juga yang menyatakan perang kepada orang-orang Rajput, Ayah. Hari ini orang-orang Rajput dan Mughal akan berhadapan satu sama lain. Bagaimana bisa seseorang berharap untuk bisa menang? Ini adalah perang, Joda. Dan perang menuntut penghapusan musuh. Apakah itu orang Mughal atau Rajput, tidak peduli siapa yang akan mati. Setiap pejuang harus memenangkan perang. Itu adalah tugas utamanya. Itu adalah tugas seorang istri untuk berdiri di sisi suaminya. Semua yang perlu khawatirkan adalah Yang Mulia Raja. Ada satu hal yang pasti, niat Ratu Joda memang tidak baik. Dia menolak untuk melakukan ritual sebelum Yang Mulia pergi untuk berperang. Apakah dia tidak ingin Yang Mulia memenangkan perang ini? Itu tidak benar, Rukaya. Satu-satunya yang Joda inginkan adalah untuk mempertahankan kedamaian. Ibu, Yang Mulia berupaya untuk melakukannya. Dia ingin menemui Raja Udayasing. Tapi apa yang terjadi? Ibu tidak tahu kan? Dia terus membantu perkembangan musuh dari kerajaan Mughal. Mereka tidak menghormati kerajaan bangsa ini. Mereka menentang perintahnya. Ratu Joda juga berasal dari keluarga kerajaan. Dia seharusnya ingat fakta bahwa penting untuk melenyapkan pelanggaran hukum. Dan Ratu Joda juga adalah istri dari raja bangsa ini. Dan sebagai seorang istri, dia seharusnya melakukan tugasnya sebagai istri. Kau salah, Rukaya. Itu kenyataannya, Ibu. Ibu juga dulunya di bawah asuhan orang-orang Rajput, kan? Tapi Ibu tidak menghentikan Yang Mulia untuk melakukan perang, Ibu. Karena Ibu tahu itu bukan suatu kesalahan. Ratu Rukaya, kita tidak boleh lupa bahwa Ratu Joda sedang mengalami gejolak yang sangat besar. Di satu sisi adalah suaminya dan di sisi lain adalah kerabatnya. Dia tidak bisa mengabaikan salah satu dari mereka dalam situasi seperti ini. Baiklah, Ratu Salimah. Lupakan tentang Ratu Joda. Kau berada di pihak mana dalam situasi seperti ini? Ratu Joda atau Yang Mulia Raja? Bagiku mereka tidak berada pada dua sisi yang berlawanan. Aku menganggap keduanya sebagai bagian dari keluarga. Ratu Salimah benar sekali, Rukaya. Ini pertama kalinya dalam hidup Joda bahwa suaminya melawan orang-orangnya sendiri. Ini waktu yang sangat sulit baginya. Aku yakin itu memang sulit baginya, tapi tidak sulit bagiku. Dan aku akan berdiri tetap di sisi Yang Mulia. Karena aku tahu Yang Mulia tidak pernah salah. Aku mengenal suamiku.
Akan tetapi, orang Rajput itu harus diberi pelajaran. Aku pergi. Permisi. Aku menyesali semua ini. Tapi Jodalah yang bertanggung jawab mengeluarkan sisi manusiawinya. Tapi Jalal sudah kembali menjadi diri lamanya yang menyedihkan. Tidak mungkin untuk menghentikannya. Dan aku sangat khawatir. Bisakah Ratu Joda mengembalikan Jalal kembali seperti semula? Jangan kehilangan harapan. Aku percaya jika Ratu Joda bisa mengubah Yang Mulia Raja, dia pasti bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak sabar untuk menanti hari Yang Mulia Raja bersama dengan Ratu Joda untuk membina rumah tangga yang bahagia. Ayah, apa tidak ada cara agar perang ini bisa dicegah? Tidak, Joda. Perintah Yang Mulia Raja berarti segalanya bagi kami. Kami harus pergi berperang, tidak peduli apapun itu. Kau benar, Ayah. Perang ini akan menyakiti kedua belah pihak. Aku akan kalah, tidak peduli siapa yang menang. Jika orang Rajput menang, aku akan menjadi orang yang kalah. Dan jika orang Mughal yang menang, maka aku juga akan kalah, Ayah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku hari ini aku merasa aku akan kalah. Apapun yang terjadi nantinya, Ayah. Ayah, kau akan berperang. Maukah Ayah peduli untuk menjawab pertanyaanku? Apakah Ayah akan mampu menggunakan pedang Ayah untuk membunuh orang-orang Rajput? Tidak, Ayah. Seorang Rajput sejati tidak boleh mengabaikan orang-orangnya dan para pengikutnya. Jika aku pergi, Jalal akan memenangkan perang ini tanpa perlawanan. Seharusnya dalam hal ini kau harus memahami masalah ini, Pratap. Tapi Ayah juga harus mengerti masalah ini. Setiap satu dari kita sama dengan 10 orang Mughal. Aku sama sekali tidak takut berperang. Aku menerima perang, Ayah. Pangeran Pratap, tidak ada keraguan bahwa kita tidak takut perang. Tapi kita mempunyai informasi bahwa Mughal akan menyerang dengan kekuatan penuh. Itu sebabnya kau harus meninggalkan ayahmu di sini. Ini hanya untuk sementara. Aku setuju sekali dengan dia, Pangeran Pratap. Inilah waktunya untuk membuktikan kekuatan kita. Kita tidak boleh mundur. Pintar itu sangat penting, karena itu akan menjadi kuat, Pratap. Menganggap musuh lemah sama baiknya, itu sama saja membiarkan mereka menang. Tapi jika kau menjauh, bantu kami jika diperlukan dan kumpulkan pasukan. Sekarang juga, Pratap. Pergilah, dan dengan begitu, Pratap, kita bisa menyergap pasukan Mughal dengan sangat mudah. Tapi Ayah, aku yang perintahkan. Aku raja di sini dari Mewar. Dengan perintah dari ayahnya dan sang raja dari Chitor, Rana Uday Singh, War Pratap telah meninggalkan kerajaannya. Dengan perubahan yang cepat dalam peperangan, Rana Uday Singh juga harus menyerahkan kerajaannya. Sekarang tanggung jawab untuk melindungi kebanggaan dan reputasi Chitor berada di tangan seorang pejuang Pata Sisodia dan Jaimal Mertia. Apakah semuanya sudah siap? Iya, Yang Mulia. Kami sudah siap. Minta mereka untuk berbaris. Pasukan, berbaris semuanya. Aku bisa mengerti bahwa mungkin kalian semua sedang dilema. Bagaimana bisa kalian bertarung melawan orang-orang Rajput? Bagaimana bisa mendeklarasikan perang terhadap mereka? Tapi ingatlah, ini adalah tugas wajib setiap Rajput pada pimpinan. Aku Jenderal Yang Mulia Raja.
kesetiaan kalian terbaring bersamaku. Sementara kesetiaanku terbaring bersama Yang Mulia Raja. Pada medan pertempuran itu, kerabat kalian akan bertarung melawan kalian. Tapi kalian hanya harus memperlakukan mereka sebagai musuh kalian. Dan tangan kalian tidak boleh gemetar sebelum menyerang mereka. Itulah tugas kita. Kemenangan untuk kita. Kemenangan! 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 Aku punya sebuah permintaan. Silakan. Para istri dari para pengawal Rajput ini ingin mengurapi mereka sebelum mereka berangkat. Yang Mulia Raja telah meminta pasukannya untuk segera berkumpul. Baik. Salam Raja, Yang Mulia Raja ingin memanggilmu. Dia ingin bicara dengan Anda secara penting dan pribadi. Baiklah. Ya Jodah, tolong panggilkan ayahku kemari. Aku ingin bicara dengannya. Baiklah. Salam, Ayah. Ayah, sebelum pergi berperang, aku ingin agar Ayah bersedia menerima permintaanku. Apa itu? Aku ingin Ayah membawa barang-barang berharga ini bersama Ayah. Para prajurit mungkin akan terluka atau tewas di dalam perang nanti. Dan keluarga dari para prajurit Mughal dan Rajput mungkin akan butuh bantuan keuangan. Ayah? Kenapa Ayah melepaskan perisai Ayah? Apa Ayah tidak akan pergi berperang? Tidak. Yang Mulia Raja telah memintaku untuk mengurus tindakan keamanan dalam ketidakhadirannya. Baiklah. Lalu siapa yang akan membawa barang-barang ini? Apakah Mansingh akan berperang? Kau tidak perlu mengirim barang-barang ini, Jodah. Yang Mulia Raja telah mengambil tindakan yang memadai untuk pasukannya. Bagaimana dengan prajurit Rajput? Tidakkah mereka membutuhkannya? Semua pelayan Rajput di istana ini telah memberikan perhiasan mereka untuk suami mereka. Apa yang akan aku lakukan dengan perhiasan ini? Aku tidak punya jawaban apapun untuk itu. Salam Yang Mulia. Yang Mulia Raja sudah siap untuk pergi, Jodah. Aku ingin mengirim barang-barang ini, Moti. Tapi tidak ada yang datang kemari sekarang. Semuanya sudah siap untuk pergi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, Moti. Semua usahaku untuk memberikan bantuan pada orang-orang Rajput sia-sia saja. Kemenangan! 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 Kemenangan!
ketika seorang prajurit memulai peperangan, entah dia dapat bertahan hidup, atau justru dia menumbangkan musuhnya. Dunia ini seperti hutan. Itu tidak dikuasai oleh manusia ataupun Tuhan, tapi itu dikuasai oleh hewan. Hewan yang terkuat akan abadi dan memimpin hutan. Seekor singa mengejar mangsanya dan mengambil nyawanya. Demikian juga dengan kita. Maka kita harus berani memangsa musuh-musuh kita. Seorang raja dan juga pasukannya tidak memiliki hati. Tapi ini adalah tugas kita untuk menyerang musuh-musuh kita, untuk merobek jantung musuh-musuh kita. Berani sekali musuh kita untuk menantang kita, tapi kita akan memberikan mereka balasan. Kita akan menggunakan pedang kita untuk memberi mereka pelajaran. Kemenangan! Kemenangan untuk kita! Kemenangan! 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 Aku tidak tahu apakah kau ada atau tidak. Tapi aku tahu pasti bahwa pada hari anak-anakku meninggal, kau pasti memiliki alasan untuk tertawa. Kau mungkin telah mengambil anak-anakku dariku, tapi tidak ada caramu bisa mengambil kekuatanku. Aku telah mengumpulkan kekuatanku sendiri. Kau boleh tertawa pada saat kau ambil anak-anakku. Hari ini, aku akan membunuh orang-orang yang seperti anak-anak bagimu dan tertawalah untuk terakhir kalinya. Aku akan tertawa hari ini dan engkaulah yang akan menangis.